Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin membahas mengenai bab 8 melindungi sistem informasi. Di sini ada saya sendiri, Ayu Prasakti Utami, NIM 195221026. Yang kedua ada Mbak Lisa Bella Novitasari, NIM 195221171. Yang ketiga ada Mas Hanif Witoro, 195221295. Di bab 8 ini mengenai melindungi sistem informasi ada 4 garis besar subbab. 8.1 mengenai kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Yang kedua nilai bisnis, keamanan dan pengendalian. Yang ketiga 8.3 membangun kerangka keamanan dan pengendalian. 8.4 teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Di poin 8.1 yaitu kerentangan penyalahgunaan sistem. Kesalahan sistem terjadi saat perangkat keras tidak bekerja secara efektif. Dan yang kedua, kemitraan domestik ataupun luar negeri dengan perusahaan lain menambah kerentangan sistem jika informasi berbahaya diletakkan pada jaringan dan komputer di luar negeri. Yang pertama, kerentangan internet, dan yang kedua yaitu tantangan keamanan nirkabel. Program perangkat lunak independen yang menggunakan dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lainnya melalui jaringan. Sedangkan yang terakhir Trojan horse, yaitu perangkat lunak yang awal kemunculannya tidak begitu lunak, kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Yang ketiga, kejahatan komputer. Yang keempat, pencurian identitas. Yang kelima, kill fraud. Yang keenam yaitu global. Poin C yaitu ancaman internal dana karyawan. Peneliti telah menemukan bahwa pengguna yang tidak memiliki banyak pengetahuan adalah penyebab terbesar tunggal dari pelanggaran keamanan. Dan yang D, kerentangan perangkat, yaitu kesalahan perangkat lunak memiliki ancaman konstan pada sistem informasi menyebabkan kerugian yang tak terhitung dalam sisi produktivitas. Peraturan pemerintah AS memaksa perusahaan untuk memperhatikan keamanan dan pengendalian lebih serius dengan mewajibkan mereka untuk melindungi data dari penyalahgunaan, pemaparan, dan akses tidak sah. Dan yang kedua yaitu barang bukti elektronik dan komputer forensik. Komputer forensik adalah pengumpulan, pengujian autentitas, penjagaan dan analisis ilmiah terhadap data yang terdapat atau diambil dari media penyimpanan komputer
ketiga mengenai membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. Di sini ada pengendalian sistem informasi. Di sini ada dua, kendali umum dan kendali khusus. Kendali umum ini berpengaruh atas desain, keamanan dan penggunaan program komputer dan keamanan arsip data secara umum dari semua infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Secara keseluruhan, kendali umum ini digunakan pada semua aplikasi yang terkomputerisasi dan memuat kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur manual yang menciptakan lingkungan kontrol secara menyeluruh. Yang kedua, ada kendali aplikasi. Pengendalian khusus dan spesifik pada setiap aplikasi yang terkomputerisasi seperti proses pembayaran dan pemesanan. Kendali aplikasi ini mencakup baik prosedur manual maupun otomatis yang memastikan hanya data saja yang utuh dan akurat yang dapat diproses menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi ini dapat dikelompokkan menjadi kendali input, kendali pemrosesan, dan kendali output. Penilaian risiko. Sebelum perusahaan berkomitmen pada sumber daya untuk keamanan dan pengendalian sistem informasi, perusahaan harus mengetahui aset mana saja yang membutuhkan perlindungan dan sejauh mana kerentanan aset tersebut. Penilaian risiko mampu menjawab pertanyaan ini dan memutuskan serangkaian pengendalian yang paling efektif dari sisi biaya untuk melindungi aset tersebut. Penilaian risiko itu menentukan keadaan tingkat risiko perusahaan jika sebuah tindakan atau proses yang spesifik tidak dapat dikendalikan. Sebagaimana mestinya, tidak semua risiko dapat diantisipasi atau diukur, tetapi sebagian besar bisnis akan mendapat dan memperoleh beberapa pemahaman seputar risiko yang akan dihadapi. Selanjutnya, ada kebijakan keamanan. Nah, kebijakan keamanan ini terdiri atas pernyataan peringkat risiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kesinambungan bisnis. Di sini perencanaan kesinambungan bisnis adalah memiliki fokus pada bagaimana perusahaan mengembalikan operasional bisnis setelah terjadinya bencana. Jadi dalam kita mengelola bisnis itu, kita harus mempunyai perencanaan agar suatu hari jika ada bencana kita sudah punya planning dan sudah punya rencana itu sehingga bisa diterapkan setelah kalau ada bencana. Dan selanjutnya ada peran auditing. Audit sistem informasi manajemen ini memeriksa lingkungan, keamanan, dan keseluruhan perusahaan sebagaimana mengendalikan pengaturan sistem informasi individu. Auditor sebaiknya menelusuri aliran beberapa transaksi pada sistem dan melakukan pengujian menggunakan jika sesuai. Perangkat audit otomatis audit SIM juga memeriksa kualitas data. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Yang pertama yaitu ada firewall. Firewall sendiri merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan aliran masuk dan aliran keluar lalu lintas jaringan. Kemudian, yang kedua yaitu sistem deteksi gangguan. Sistem ini menggunakan alat pemonitor penuh waktu yang ditempatkan pada titik paling rentan dalam jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan menghalangi penyusup secara terus-menerus. Yang ketiga, ada perangkat lunak antivirus, merupakan teknologi pertahanan yang dirancang baik untuk mencegah mendeteksi virus komputer. Selanjutnya yaitu ada enskripsi dan kunci infrastruktur publik.
Enskripsi sendiri merupakan proses transformasi teks dan data biasa menjadi teks tersandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali pengirim dan penerima. Ada dua metode untuk melakukan enskripsi lalu lintas jaringan pada web. Yang pertama ada SSL, yang kedua ada HTTP. Dan yang terakhir yaitu mengenai sertifikat digital. Sertifikat digital merupakan arsip data yang digunakan untuk menetapkan identitas pengguna dan ASN elektronik untuk melindungi transaksi online. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga video ini membuka sedikit wawasan dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.